Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kali ini kami akan mempresentasikan studi kasus yang telah kami buat, yakni studi kasus persamaan akuntansi beserta laporan keuangan dari pemerintah Kota Sukamaju pada tahun 2020. Studi kasus ini disusun oleh Nama saya Adinda Talita Salsabila dari kelas 11 AKL 1, nomor absen 1. Nama saya Anissa Mutia Nurhalisa, kelas 11 AKL 1, nomor absen 6. Nama saya Fani Rahmahayati, kelas 11 AKL 1, nomor absen 17. Nama saya Mariza Talita Tari dari kelas 11 AKL 1, nomor absen 25. Nama saya Sela Vandia Zika dari kelas 11 AKL 1, nomor absen 32. Baiklah, langsung saja masuk ke pembahasannya. Yang pertama, berikut adalah neraca awal PPKD pemerintah Kota Sukamaju pada periode 1 Januari tahun 2020. Di Aktiva, terdapat akun kas di kas daerah dengan nominal 1 miliar rupiah dan akun dana cadangan sebesar 200 juta rupiah. Total aktiva 1 miliar 200 juta rupiah. Sedangkan di pasiva terdapat akun ekuitas dengan nominal sebesar 1 miliar 200 juta rupiah sehingga total aktiva dengan total pasiva balance sebesar 1 miliar 200 juta rupiah. Selanjutnya adalah persamaan akuntansi laporan operasional. Dalam tabel persamaan akuntansi LO, terdapat kolom tanggal, kolom aset yang terdiri atas kas di kas daerah, piutang DAK, piutang bagi hasil PPh pasal 21, RK SKPD Damai, investasi jangka panjang, dan dana cadangan. Ada juga kolom kewajiban terdiri atas kewajiban jangka pendek dan jangka panjang, juga kolom ekuitas serta keterangan. Pertama-tama, kita harus memasukkan saldo awal yang terdapat dalam neraca saldo, yaitu kas di kas daerah sebesar 1 miliar, dana cadangan 200 juta, dan ekuitas 1 miliar 200 juta dengan keterangan saldo awal ekuitas. Masuk ke transaksi pertama, yaitu pada tanggal 1 Januari 2020, diterima dana alokasi khusus pemerintah Kota Sukamaju untuk periode 2020 adalah sebesar 2 miliar rupiah. Sehingga pada kas di kas daerah bertambah sebesar 2 miliar menjadi 3 miliar, dan ekuitas bertambah 2 miliar menjadi 3 miliar 200 juta dengan keterangan pendapatan DAK pada LO. Selanjutnya, transaksi yang kedua pada tanggal 20 Januari 2020, PPKD menerbitkan SP2D UP untuk SKPD Damai sebesar 30 juta, sehingga kas di kas daerah berkurang 30 juta menjadi 2 miliar 970 juta, RK SKPD Damai bertambah 30 juta menjadi 30 juta, dengan keterangan SP2D UP SKPD Damai. Selanjutnya, transaksi yang ketiga. Pada tanggal 5 Februari 2020, kuasa BUD menerbitkan SP2D LS Gaji untuk SKPD Damai sebesar 300 juta, sehingga kas di kas daerah berkurang 300 juta menjadi 2 miliar 670 juta, dan RK SKPD Damai bertambah 300 juta menjadi 330 juta, dengan keterangan SP2D LS Gaji SKPD Damai. Selanjutnya,
Saksi yang keempat, pada tanggal 2 Maret 2020 ditetapkan bahwa pemerintah Kota Sukamaju akan menerima pendapatan bagi hasil dari PPh 21 sebesar 700 juta, sehingga piutang bagi hasil PPh pasal 21 bertambah sebesar 700 juta menjadi 700 juta, dan ekuitas bertambah 700 juta menjadi 3.900.000.000 juta, dengan keterangan pendapatan bagi hasil pada LO. Selanjutnya, transaksi yang kelima, pada tanggal 4 April 2020, pemerintah Kota Sukamaju mencairkan dana cadangan sebesar 200 juta, sehingga kas di kas daerah bertambah 200 juta menjadi 2.870.000.000 juta, dan dana cadangan berkurang 200 juta menjadi 0, dengan keterangan pencairan dana cadangan. Selanjutnya, transaksi yang keenam, pada tanggal 8 Mei 2020, pemerintah Sukamaju menerima pendapatan bagi hasil dari PPh 21 sebesar 700 juta, sehingga kas di kas daerah bertambah 700 juta menjadi 3.570.000.000 juta, dan piutang bagi hasil PPh pasal 21 berkurang 700 juta menjadi 0, dengan keterangan pendapatan BH di LRA. Selanjutnya, transaksi yang ketujuh, pada tanggal 3 Juni 2020, PPKD telah menerbitkan SP2DLS untuk SKPD Damai sebesar 30 juta, sehingga kas di kas daerah berkurang 30 juta menjadi 3.540.000.000 juta, dan RK SKPD Damai bertambah 30 juta menjadi 360 juta, dengan keterangan SP2DLS SKPD Damai. Selanjutnya, transaksi yang ke-8, pada tanggal 20 Juni 2020, pemerintah Kota Sukamaju melakukan transfer dana sebesar 550 juta sebagai penyertaan modal di PDAM, sehingga kas di kas daerah berkurang sebesar 550 juta menjadi 2.990.000.000 juta, dan investasi jangka panjang bertambah 550 juta menjadi 550 juta dengan keterangan penyertaan modal di PDAM. Selanjutnya, transaksi yang ke-9, pada tanggal 4 Juli, BUD menerbitkan SP2DLS untuk membayar sewa alat berat SKPD Damai sebesar 40 juta, sehingga kas di kas daerah berkurang 40 juta menjadi 2.950.000.000 juta, dan RK SKPD Damai bertambah 40 juta menjadi 400 juta dengan keterangan SP2DLS SKPD Damai. Selanjutnya, transaksi yang ke-10, tanggal 1 Agustus, PPKD selaku BUD menerima pendapatan pajak tempat penginapan sebesar 85 juta, sehingga kas di kas daerah bertambah 85 juta menjadi 3.035.000.000 juta, dan RK SKPD Damai berkurang 85 juta menjadi 315 juta dengan keterangan terima setoran pajak SKPD Damai. Baiklah, akan saya lanjut untuk transaksi yang ke-11. Tanggal 5 Agustus menerima pinjaman jangka panjang dari pemerintah pusat sebesar 830 juta. Pencatatan di persamaan akuntansi LO tanggal 5 Agustus, yaitu aset berupa kas di kas daerah bertambah senilai 830 juta, sehingga totalnya menjadi 3.865.000.000 juta. Kewajiban jangka panjang bertambah senilai 830 juta, sehingga totalnya menjadi 830 juta, dengan keterangan pinjaman jangka panjang. Transaksi ke-12. Tanggal 19 Agustus, BUD menerima uang setoran pendapatan pajak dari SKPD Damai sebesar 42 juta. Pencatatan di persamaan akuntansi LO tanggal 19 Agustus, yaitu aset berupa kas di kas daerah bertambah senilai 42 juta, sehingga totalnya menjadi 3.907 juta. Aset berupa RK SKPD Damai berkurang senilai 42 juta, sehingga totalnya menjadi 273 juta. Dengan keterangan terima setoran pajak SKPD Damai. Transaksi ke-13. Tanggal 2 September, BUD menerbitkan SP2DLS untuk pembiayaan SKPD Damai atas bantuan sosial warga Kelurahan Sinoboyo yang terdampak bencana longsor sebesar 90 juta.
Pencatatan di persamaan akuntansi LO tanggal 2 September, yaitu aset berupa kas di kas daerah berkurang senilai 90 juta. Aset berupa RK SKPD Damai bertambah senilai 90 juta. Dengan keterangan SP2D LS SKPD Damai, sehingga untuk total kas di kas daerah menjadi 3.817 juta, RK SKPD Damai menjadi 363 juta rupiah. Transaksi ke-14 tanggal 25 September, pembayaran gaji pegawai Dinas Perhubungan bulan September 2020 dengan SP2D LS sebesar 70 juta. Pencatatan di persamaan akuntansi LO tanggal 25 September, yaitu aset berupa kas di kas daerah berkurang senilai 70 juta, sehingga totalnya menjadi 3.747 juta. Aset berupa RK SKPD Damai bertambah senilai 70 juta, sehingga totalnya menjadi 433 juta. Dengan keterangan pembayaran gaji pegawai. Transaksi ke-15 tanggal 12 Oktober, SKPD APD menerima pendapatan retribusi tempat khusus parkir sebesar 18 juta. Pencatatan di persamaan akuntansi LO tanggal 12 Oktober, yaitu aset berupa piutang dak bertambah senilai 18 juta, sehingga totalnya menjadi 18 juta. Aset berupa RK SKPD Damai berkurang senilai 18 juta, sehingga totalnya menjadi 415 juta. Dengan keterangan pendapatan SP2D APD. Transaksi ke-16 tanggal 16 Oktober, menerima uang pajak retribusi tempat khusus parkir dari SKPD APD yang diterima tanggal 12 Oktober 2020 sebesar 18 juta ke rekening kas daerah. Pencatatan di persamaan akuntansi LO tanggal 16 Oktober, yaitu aset berupa kas di kas daerah bertambah senilai 18 juta. Aset berupa piutang DAK berkurang senilai 18 juta dengan keterangan terima setor SP2D APD, sehingga untuk total kas di kas daerah menjadi 3.765 juta. Piutang DAK menjadi 0. Transaksi ke-17 tanggal 12 November 2020, pemerintah Kota Sukamaju memberikan hibah kepada Karang Taruna Kelurahan Sinar Abadi sebesar 700 juta dengan menggunakan SP2D LS PPKD. Pencatatan di persamaan akuntansi LO tanggal 12 November, yaitu aset berupa kas di kas daerah berkurang senilai 700 juta. Ekuitas berkurang senilai 700 juta dengan keterangan beban hibah, sehingga untuk total kas di kas daerah menjadi 3.065 juta. Untuk total ekuitas menjadi 3.200 juta. Transaksi ke-18 pada tanggal 23 November 2020, pemerintah Kota Sukamaju melakukan transfer dana sebesar 750 juta sebagai penyertaan modal atau investasi di Dinas Kesehatan Kota Sukamaju. Pencatatan di persamaan akuntansi LO tanggal 23 November, yaitu aset berupa kas di kas daerah berkurang senilai 750 juta. Aset berupa RK SKPD Damai bertambah senilai 750 juta dengan keterangan penyertaan modal atau investasi. Sehingga total kas di kas daerah menjadi 2.315 juta. Total RK SKPD Damai menjadi 1.165 juta. Transaksi ke-19 tanggal 10 Desember 2020, BUD menerbitkan SP2D LS untuk membayar pengadaan komputer bagi SKPD Damai sebesar 100 juta. Maka pencatatan di persamaan akuntansi LO tanggal 10 Desember, yaitu aset berupa kas di kas daerah berkurang senilai 100 juta. Aset berupa RK SKPD Damai bertambah senilai 100 juta.
dengan keterangan SP2DLS SKPD Damai. Sehingga untuk total kas di kas daerah menjadi 2.215 juta. Aset berupa RK SKPD Damai menjadi 1.265 juta. Transaksi ke-20, tanggal 16 Desember, BUD melakukan transfer dana ke SKPD Damai sebesar 100 juta sebagai modal untuk pembangunan jembatan di Kelurahan Sinoboyo. Pencatatan di persamaan akuntansi LO tanggal 16 Desember, yaitu aset berupa kas di kas daerah berkurang senilai 100 juta, sehingga total akhir menjadi 2.115 juta. Aset berupa RK SKPD Damai bertambah senilai 100 juta, sehingga total akhirnya menjadi 1.365 juta. Dengan keterangan SKPD Damai pembangunan jembatan. Untuk total akhirnya yaitu aktiva yang berupa aset, kas di kas daerah, totalnya 2.115 juta. Piutang DAK 0, piutang bagi hasil PPh pasal 210, RK SKPD Damai 1.365 juta, investasi jangka panjang 550 juta, dana cadangan 0. Jika ditambah semua menjadi 4.030 juta. Untuk kewajiban ditambah ekuitas atau pasifanya, kewajiban jangka pendek 0, kewajiban jangka panjang 830 juta, ekuitas 3.200 juta. Jika ditambah, totalnya menjadi 4.030 juta. Sehingga untuk aktiva dan pasifanya ini memiliki total yang sama, artinya ini sudah balance atau seimbang. Selanjutnya adalah persamaan LRA. Persamaan LRA ini menggunakan basis kas. Oleh karena itu, hanya transaksi tanggal tertentu saja yang pencatatannya masuk di persamaan LRA. Baiklah, mari kita review satu-satu. Untuk persamaan LRA, dimulai dari tanggal 1 Januari, perubahan sal belanja 200 juta, perubahan sal pendapatan 200 juta dengan keterangan saldo awal. Tanggal 1 Januari lagi, tanggal 1 Januari 2020, diterima dana alokasi khusus pemerintah Kota Sukamaju untuk periode 2020 sebesar 2 miliar. Pencatatan di persamaan LRA, perubahan sal belanja bertambah senilai 2 miliar. Pendapatan sal bertambah senilai 2 miliar dengan keterangan pendapatan DAK. Sehingga total sementara untuk perubahan sal yaitu 2 miliar 200 juta. Pendapatan sal 2 miliar, perubahan sal pendapatan 200 juta. Berikutnya tanggal 4 April. Tanggal 4 April ini merupakan transaksi kelima. Pada tanggal 4 April 2020, pemerintah Kota Sukamaju mencairkan dana cadangan sebesar 200 juta. Pencatatan di persamaan LRA tanggal 4 April yaitu perubahan sal belanja bertambah atau debit sebesar 200 juta. Pendapatan sal bertambah atau kredit 200 juta. Dengan keterangan penerimaan pembiayaan atau pencairan. Sehingga untuk total sementara yaitu perubahan sal belanja menjadi 2.400 juta. Pendapatan sal menjadi 2.200 juta. Selanjutnya tanggal 8 Mei. Tanggal 8 Mei ini merupakan transaksi yang ke-6. Pada tanggal 8 Mei 2020, pemerintah Kota Sukamaju menerima pendapatan bagi hasil dari PPh pasal 21 sebesar 700 juta. Pencatatan di LRA yaitu tanggal 8 Mei, perubahan sal belanja bertambah senilai 700 juta. Pendapatan sal bertambah senilai 700 juta dengan keterangan pendapatan bagi hasil pajak LRA. Selanjutnya, tanggal 20 Juni. Tanggal 20 Juni merupakan transaksi yang ke-8. Pada tanggal 20 Juni 2020, pemerintah Kota Sukamaju melakukan transfer dana sebesar 550 juta sebagai penyertaan modal di PDAM. Pencatatan di persamaan LRA tanggal 20 Juni yaitu belanja bertambah senilai 550 juta sehingga totalnya menjadi 550 juta. Perubahan sal bertambah senilai 550 juta sehingga totalnya menjadi 750 juta. Maksud saya tadi perubahan sal pendapatan dengan keterangan pengeluaran penyertaan modal. Selanjutnya, tanggal 5 Agustus. Tanggal 5 Agustus merupakan transaksi yang ke-11. Tanggal 5 Agustus menerima pinjaman jangka panjang dari pemerintah pusat sebesar 830 juta.
Pencatatan di persamaan LRA yaitu tanggal 5 Agustus, perubahan sal atau belanja bertambah atau debit senilai 830 juta. Pendapatan sal bertambah senilai 830 juta dengan keterangan pinjaman pemerintah pusat. Maka total untuk perubahan sal belanja menjadi 3 miliar 930 juta. Dan untuk pendapatan sal menjadi 3 miliar 730 juta. Selanjutnya, transaksi tanggal 12 November. Tanggal 12 November merupakan transaksi yang ke-17. Tanggal 12 November 2020, pemerintah Kota Sukamaju memberikan hibah kepada Karang Taruna Kelurahan Sinar Abadi sebesar 700 juta dengan menggunakan SP2DLS PPKD. Pencatatan di persamaan LRA tanggal 12 November 2020 yaitu belanja bertambah senilai 700 juta. Perubahan sal pendapatan bertambah senilai 700 juta dengan keterangan belanja hibah. Sehingga untuk total belanja menjadi 1 miliar 250 juta. Perubahan sal pendapatan menjadi 1 miliar 450 juta. Selanjutnya transaksi tanggal 23 November. Transaksi yang ke-18. Pada tanggal 23 November 2020, pemerintah Kota Sukamaju melakukan transfer dana sebesar 750 juta sebagai penyertaan modal atau investasi di Dinas Kesehatan Kota Sukamaju. Maka, pencatatannya di persamaan LRA yaitu tanggal 23 November. Belanja bertambah senilai 750 juta, perubahan sal pendapatan bertambah senilai 750 juta dengan keterangan pembiayaan penyertaan modal. Sehingga total untuk belanja yaitu 2 miliar. Perubahan sal pendapatan totalnya yaitu 2 miliar 200 juta. Kemudian tanggal 16 Desember. Tanggal 16 Desember merupakan transaksi ke-20. Tanggal 16 Desember, BUD melakukan transfer dana ke SKPD Damai sebesar 100 juta sebagai modal untuk pembangunan jembatan di Kelurahan Sinoboyo. Pencatatan di persamaan LRA, maksud saya tanggal 16 Desember yaitu belanja bertambah senilai 100 juta, perubahan sal pendapatan bertambah senilai 100 juta. Sehingga untuk total belanja adalah 2 miliar 100 juta. Perubahan sal pendapatan totalnya menjadi 2 miliar 300 juta dengan keterangan pengeluaran pembangunan jembatan. Sehingga untuk total keseluruhan, untuk kelompok belanja dan perubahan sal belanja, yaitu 6 miliar 30 juta yang berasal dari belanja senilai 2 miliar 100 juta, perubahan sal belanja senilai 3 miliar 930 juta. Untuk pendapatan sal dan perubahan sal pendapatan, jika ditotal menjadi 6 miliar 30 juta yang berasal dari pendapatan sal 3 miliar 730 juta ditambah perubahan sal pendapatan senilai 2 miliar 300 juta. Kedua sisi sudah balance, artinya sudah seimbang. Inilah laporan operasional Kota Sukamaju untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020. Yang pertama adalah pendapatan. Pendapatan dibagi menjadi dua, yaitu pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Yang pertama adalah pendapatan asli daerah. Pendapatan pajak daerah masuk direalisasi sebesar 127 juta rupiah. Dan pendapatan retribusi daerah masuk direalisasi sebesar 18 juta rupiah. Sehingga jumlah pendapatan asli daerah sebesar 145 juta rupiah. Yang kedua adalah pendapatan transfer. Pendapatan transfer dana bagi hasil PPh 21 masuk direalisasi sebesar 700 juta rupiah. Dana alokasi khusus masuk direalisasi sebesar 2 miliar. Sehingga jumlah pendapatan transfer sebesar 2 miliar 700 juta rupiah. Sehingga jumlah atau total seluruh pendapatan sebesar 2 miliar 845 juta rupiah. Yang kedua adalah beban-beban. Beban-beban dibagi menjadi dua, yaitu beban operasi dan beban transfer. Yang pertama adalah beban operasi. Beban operasi, beban pegawai masuk direalisasi sebesar 370 juta rupiah. Beban hibah masuk direalisasi sebesar 700 juta rupiah. Beban sewa masuk direalisasi sebesar 40 juta rupiah. Sehingga jumlah beban operasi sebesar 1 miliar 110 juta rupiah.
Yang kedua adalah beban transfer. Beban transfer bagi hasil pajak sebesar Rp0 atau tidak ada, sehingga jumlah beban transfer adalah sebesar Rp0 atau tidak ada. Sehingga jumlah atau total seluruh beban adalah sebesar Rp1.110.000.000. Yang ketiga adalah surplus atau defisit LO sebesar Rp1.735.000.000 didapatkan dari jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah beban. Rp2.845.000.000 dikurangi dengan Rp1.110.000.000 mendapatkan hasil sebesar Rp1.735.000.000. Dan inilah laporan perubahan ekuitas Kota Sukamaju untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020. Yang pertama adalah ekuitas awal tahun 2020 sebesar Rp1.200.000.000. Dan yang kedua adalah surplus atau defisit LO sebesar Rp1.735.000.000. Yang ketiga adalah koreksi tahun 2020 sebesar Rp0 atau tidak ada. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah ekuitas akhir tahun 2020 sebesar Rp2.935.000.000 yang didapatkan dari ekuitas awal ditambah dengan surplus atau defisit LO Rp1.200.000.000 ditambah Rp1.735.000.000 sama dengan Rp2.935.000.000. Laporan neraca pemerintah Kota Sukamaju periode yang berakhir tanggal 31 Desember tahun 2020. Yang pertama adalah aset lancar untuk kas di kas daerah pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp2.115 atau sekitar Rp2.115.000.000. Aset lancar untuk RKSK PD Damai pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp1.365 atau sekitar Rp1.365.000.000. Aset lancar untuk piutang DAK pada tahun 2020 tidak ada. Jumlah aset lancar pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp3.480 atau sekitar Rp3.480.000.000. Investasi jangka panjang. Untuk investasi permanen penyertaan modal pemerintah daerah pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp550 atau sekitar Rp550 juta. Jumlah aset pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp4.030 atau sekitar Rp4.030 juta. Yang kedua adalah kewajiban. Kewajiban jangka pendek tidak ada. Kewajiban jangka panjang pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp830 atau sekitar Rp830 juta. Jumlah kewajiban pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp830 atau sekitar Rp830 juta. Yang ketiga adalah ekuitas. Ekuitas awal pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp2.300 atau sekitar Rp2.300.000.000. Ekuitas untuk kenaikan SAL pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp900 atau sekitar Rp900 juta. Jumlah kewajiban ditambah jumlah ekuitas pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp4.030 atau sekitar Rp4.030 juta. Laporan arus kas pemerintah Kota Sukamaju periode yang berakhir tanggal 31 Desember tahun 2020. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi. Arus kas masuk untuk penerimaan dana bagi hasil pajak pasal 21 pada tahun 2020 adalah sebesar Rp706.000.000 atau sekitar 700 juta. Arus kas masuk untuk penerimaan dana alokasi khusus pada tahun 2020 adalah sebesar Rp2.000 atau sekitar 2 miliar. Jumlah arus kas masuk pada tahun 2020 adalah sebesar Rp2.700 atau sekitar Rp2.700.000.000. Arus kas keluar untuk pembayaran hibah pada tahun 2020 adalah Rp700 atau sekitar 700 juta.
Jumlah arus kas keluar pada tahun 2020 adalah sebesar 700 dalam jutaan rupiah atau sekitar 700 juta. Arus kas bersih dari aktivitas operasi pada tahun 2020 yaitu sebesar 2.000 dalam jutaan rupiah atau sekitar 2 miliar. Yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi. Arus kas masuk untuk pencairan dana cadangan pada tahun 2020 adalah sebesar 200 dalam jutaan rupiah atau sekitar 200 juta. Arus kas keluar untuk penyertaan modal pemerintah daerah pada tahun 2020 adalah sebesar 550 dalam jutaan rupiah atau sekitar 550 juta. Arus kas bersih dari aktivitas investasi pada tahun 2020 adalah sebesar minus 350 dalam jutaan rupiah atau sekitar minus 350 juta. Yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan. Arus kas masuk tidak ada, arus kas keluar tidak ada, arus kas bersih dari aktivitas pendanaan pada tahun 2020 yaitu 0 rupiah. Yang keempat, arus kas dari aktivitas transitoris. Arus kas masuk tidak ada, arus kas keluar tidak ada, arus kas bersih dari aktivitas transitoris pada tahun 2020 yaitu 0 rupiah. Yang kelima, kenaikan atau penurunan kas pada tahun 2020 yaitu sebesar 1.650 dalam jutaan rupiah atau sekitar 1.650 juta. Yang keenam, saldo awal kas pada tahun 2020 adalah sebesar 1.000 dalam jutaan rupiah atau sekitar 1 miliar. Yang ketujuh, saldo akhir kas pada tahun 2020 yaitu sebesar 2.650 dalam jutaan rupiah atau sekitar 2 miliar 650 juta rupiah. Yang terakhir adalah laporan realisasi anggaran. Pemerintah Kota Sukamaju, laporan realisasi anggaran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020. Yang pertama adalah pendapatan. Pendapatan dibagi menjadi dua, yaitu pendapatan asli daerah dan juga pendapatan transfer. Pendapatan asli daerah meliputi yang pertama, pendapatan pajak daerah. Pendapatan pajak daerah pada tahun 2020 sebesar 127 juta. Yang kedua, pendapatan retribusi daerah. Pendapatan retribusi daerah pada tahun 2020 sebesar 18 juta. Jadi, jumlah pendapatan asli daerah pada tahun 2020 sebesar 145 juta. Pendapatan yang kedua adalah pendapatan transfer. Pendapatan transfer meliputi yang pertama, dana bagi hasil pajak. Dana bagi hasil pajak pada tahun 2020 sebesar 700 juta. Yang kedua, dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus pada tahun 2020 sebesar 2 miliar. Jumlah pendapatan transfer pada tahun 2020 sebesar 2 miliar 700 juta. Jadi, jumlah keseluruhan pendapatan pada tahun 2020 sebesar 2 miliar 845 juta. Kemudian yang kedua adalah belanja. Belanja juga dibagi menjadi dua, yaitu belanja tidak langsung dan juga belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi yang pertama, belanja hibah. Belanja hibah pada tahun 2020 sebesar 700 juta. Yang kedua, belanja pegawai. Belanja pegawai pada tahun 2020 sebesar 370 juta. Yang ketiga, belanja sewa. Belanja sewa pada tahun 2020 sebesar 40 juta. Untuk belanja langsung, tidak ada uraiannya. Jadi, jumlah belanja keseluruhan pada tahun 2020 sebesar 1 miliar 110 juta. Yang ketiga yaitu surplus atau defisit. Surplus atau defisit pada tahun 2020 sebesar 1 miliar 735 juta. Yang keempat adalah pembiayaan. Pembiayaan juga dibagi menjadi dua, yaitu penerimaan pembiayaan dan juga pengeluaran pembiayaan. Untuk penerimaan pembiayaan meliputi pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan pada tahun 2020 sebesar 200 juta. Untuk pengeluaran pembiayaan meliputi penyertaan modal Pemda. Penyertaan modal Pemda pada tahun 2020 sebesar 550 juta. Kemudian yang kelima adalah pembiayaan neto. Pembiayaan neto pada tahun 2020 sebesar negatif 350 juta. Yang keenam atau yang terakhir adalah silpa. Silpa pada tahun 2020 sebesar 1 miliar 385 juta. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan tentang contoh studi kasus PPKD dari persamaan akuntansi sampai dengan laporan keuangan. Apabila banyak salah kata ataupun pengucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.